pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda di sekitarku. Pembelajaran keempat. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu wujud benda, yaitu benda padat. Pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu wujud benda, yaitu benda cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutupi oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lain yang termasuk benda cair. Nah, anak-anak, banyak benda cair kita temui di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah susu, kecap, minyak goreng, dan lain-lain. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Nah, tentu pernah ya anak-anak. Bagaimanakah bentuk air tersebut? Bentuknya adalah datar karena air tersebut tumpah dari gelas tumpah ke lantai. Bentuk air mengikuti wadah atau tempatnya di mana air itu jatuh, maka dia akan mengikuti wadah atau tempatnya. Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Tentu tidak ya anak-anak. Saat air itu tumpah ke lantai, dia akan berceceran dan jatuh, ya. Sedangkan air yang di dalam gelas akan mengikuti wadah atau tempatnya. Berarti dia membentuk seperti bentuk gelas tersebut. Nah, ini dia ya. Di sini ada jus, ada air, ada minyak goreng, dan ada minuman botol. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sifat-sifat benda cair, maka lakukanlah kegiatan berikut. Alat dan bahan: air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan: masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah tabelnya. Adapun nama bendanya ya, ini ibu buatkan untuk anak-anak. Yang pertama adalah air. Nama benda cair yang pertama adalah air. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kita akan menjawab ya, benar atau sesuai, salah atau tidak sesuai. Jika benar kita buat tanda checklist, salah kita buat tanda silang. Air, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Ya, benar atau salah anak-anak ibu guru? Jawabannya adalah benar. Saat air kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Ke dalam gelas seperti gelas, berarti benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Mengapa anak-anak? Katanya air itu akan berubah, akan bentuknya akan tetap sama walaupun wadah atau tempatnya berubah. Itu salah ya. Yang ketiga, dapat digenggam.
Ya, air dapat digenggam atau dipegang, maka benar. Tidak dapat digenggam, salah. Benda yang kedua, minyak goreng. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Ya, benar. Saat wadahnya berbentuk seperti toples, maka akan seperti toples lah. Minyak itu dia mengikuti wadahnya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Dapat digenggam atau dipegang, benar. Tidak dapat digenggam, salah. Yang ketiga adalah nama bendanya susu. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, salah. Dapat digenggam, benar. Tidak dapat digenggam, salah. Benda yang terakhir adalah kecap. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, salah. Dapat digenggam, benar. Tidak dapat digenggam, salah. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan pengamatan. Maka, anak-anak apakah dapat menyimpulkan sifat-sifat benda cair? Nah, anak-anak, sifat-sifat benda cair antara lain yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah atau tempatnya. Yang kedua, benda cair dapat digenggam, disentuh, dan dipegang. Kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan membuktikan sifat benda cair. Kemudian, ceritakanlah di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena pada saat ini kita dalam keadaan daring, anak-anak sudah mengetahui kan apa tadi sifat-sifatnya? Lalu, manfaat benda cair dalam kehidupan kita. Tadi contohnya kamu sudah mengetahuinya. Lalu, manfaatnya adalah, baik, ini ibu sudah buatkan tabel nama benda beserta manfaatnya. Yang pertama, air. Manfaatnya dalam kehidupan dapat digunakan untuk mencuci, untuk mandi, dan sebagainya. Yang kedua, minyak goreng. Manfaatnya untuk menggoreng ikan, ayam, dan sebagainya. Yang ketiga, nama bendanya susu. Manfaatnya untuk kesehatan tulang. Yang keempat, nama bendanya adalah kecap manis. Manfaatnya untuk penambah rasa manis pada masakan. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan, dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkan bola kepada teman di seberangmu. Nah, anak-anak, pada saat ini, ya, pada permainan ini, di sini kita hanya bisa, ya, belajar tentang teorinya, ya. Karena ini nanti akan kita lakukan apabila kita sudah belajar, ya, secara tatap muka. Baik. Di sini anak-anak, kita ketahui bahwa air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya untuk tubuh kita. Mengapa? Karena saat anak-anak, ya, tidak meminum air putih yang banyak, maka kamu akan dehidrasi. Dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya, terkhusus juga saat anak-anak melakukan banyak kegiatan, baik itu menangkap bola atau bermain, mengerjakan tugas, membantu ibu, maka kamu harus banyak minum air putih. Nah, ini adalah, ya, memantulkan bola. Anak-anak dapat menyimaknya atau melihat, ya, gambar dan penjelasan ini. Ada baris pertama dan baris kedua.
Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan, dia adalah pemenangnya. Nah, di sini dapat anak-anak melihat gambarnya ya, yang sedang memantulkan bola. Jadi anak-anak, siapa nanti ya, kelompok siapa yang lebih banyak dan lebih cepat memantulkan bola, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Nah, tadi kan permainan itu dilakukan secara kelompok. Jadi kalau berkelompok pasti harus ada kerjasama. Nah, salah satu contoh kerjasama ya di sini gotong royong. Lalu anak-anak, apa-apa saja lagi kerjasama yang pernah kamu lakukan? Contohnya piket, membersihkan sekolah, dan lain-lain. Di sini ada sebuah wacana. Anak-anak, coba dengarkan wacana berikut ini. Warga Kampung Siti tinggal sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lain-lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh gotong royong di Kampung Siti. Nah, anak-anak, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Nah, setelah kita membaca wacana tadi, pasti anak-anak mengetahui apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai karena saling tolong-menolong dengan cara bergotong royong. Saat temanmu atau anggota keluarga dan masyarakat melakukan tugas bersama-sama saat bergotong royong, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lingkungan pun bersih. Anak-anak telah mengetahui kegiatan gotong royong? Tuliskanlah contoh kegiatan tersebut. Nah, di sini Ibu buatkan ya contoh kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, di rumah, di sekolah. Di lingkungan tempat tinggal, contohnya membersihkan jalan, membersihkan sampah di selokan, membersihkan tempat ibadah. Di rumah, contoh kegiatan gotong royongnya, membersihkan rumah, membersihkan taman, membersihkan hewan peliharaan. Di sekolah, contoh kegiatan gotong royongnya, membersihkan taman sekolah, membersihkan kelas, dan membersihkan kamar mandi. Nah, masih banyak lagi contoh kegiatan gotong royong yang anak-anak ketahui. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita. Maka di sini ada tugas untuk anak-anak ibu guru. Yang pertama adalah kerjakanlah halaman 33 dari buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Yang kedua dilanjutkan halaman 34 buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Yang terakhir adalah kerjakanlah halaman 36, masih tetap dari buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Nah, anak-anak, kamu langsung kerjakan atau tulis di buku LKSmu.
Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita akhiri dengan doa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu Guru sudah menerima pembelajaran dari Ibu Guru. Jangan lupa jaga kesehatan serta kerjakan tugasmu dengan penuh semangat. Terima kasih.